warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu semangat pagi. Pada video kali ini, Bunda Tri akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita, proses fertilisasi, dan proses menstruasi. Adapun organ-organ reproduksi wanita antara lain yaitu yang pertama ada vagina. Vagina merupakan alat untuk kopulasi pada wanita. Kemudian vagina juga berfungsi sebagai muara atau jalan terakhir ketika terjadi proses persalinan. Bagian yang kedua yaitu ada serviks. Ini bagian serviks. Serviks merupakan nama lain dari mulut rahim. Fungsinya adalah sebagai jalan antara vagina dengan uterus atau rahim. Pada bagian ketiga ada endometrium. Ini endometrium. Sisi kiri dan sisi kanan. Endometrium merupakan nama lain dari dinding rahim. Namanya saja dinding, fungsinya untuk melindungi rahim. Bagian keempat yaitu uterus. Nih adalah bagian uterus. Uterus nama lainnya adalah rahim. Ada yang tahu rahim? Ya, rahim merupakan tempat berkembangnya dan bertumbuhnya janin sampai nanti terjadi persalinan. Bagian kelima yaitu tuba falopi. Ini sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri. Tuba falopi nama lainnya adalah oviduct. Fungsinya untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Bagian selanjutnya yaitu yang keenam, ada ovarium. Nih, ovarium sisi kanan dan ovarium sisi kiri. Jadi, manusia atau seorang wanita itu memiliki dua ovarium. Apa fungsi dari ovarium? Fungsinya yaitu untuk memproduksi ovum atau sel telur. Selain itu juga memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Bagian terakhir yaitu ovum. Ovum terletak pada ovarium. Bisa kita lihat ada bulatan pada ovarium ini, ada di sebelah kanan, juga ada di sebelah kiri. Nama lain dari ovum adalah sel telur. Demikianlah penjelasan tentang alat dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Ada yang tahu proses fertilisasi? Yuk kita belajar bersama. Setiap bulan, wanita akan mengeluarkan ovum dari ovarium. Proses ini disebut dengan ovulasi. Pada saat terjadi ovulasi, ovum akan dikeluarkan oleh ovarium, ditangkap oleh infundibulum, kemudian akan bergerak menuju ke tuba falopi. Pada saat ovum berada di tuba falopi, artinya ovum siap dibuahi. Ketika ada perkawinan antara bapak dan ibu atau antara pasangan yang sudah menikah, maka sel sperma akan masuk menuju ke tuba falopi. Kemudian inti sel sperma dan inti sel telur akan menyatu. Nah, bersatunya sel telur dan sel sperma ini disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya akan menjadi zigot. Setelah menjadi zigot, maka akan berkembang dan tumbuh menjadi embrio. Selanjutnya akan menjadi janin. Nama lain janin adalah fetus.
Setelah 9 bulan, maka seorang ibu akan melahirkan dan terjadi persalinan yang akhirnya adalah lewat vagina. Dan lahirlah seorang bayi yang lucu. Apabila sel telur yang telah masak mengalami ovulasi menuju tuba falopi, akan tetapi tidak ada sperma yang masuk, maka sel telur akan menuju ke dinding rahim, kemudian akan luruh bersama dinding rahim atau endometrium menuju vagina, dan peristiwa luruhnya sel telur dan dinding rahim disebut proses menstruasi. Demikian penjelasan dari Bunda Tri tentang organ reproduksi wanita beserta fungsinya, proses fertilisasi dan proses menstruasi dengan menggunakan alat peraga dari barang bekas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gratis loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.